Yang paling lucu banget itu saya keliling naik sepeda ontel. Saya pernah hidup susah, saya naik sepeda ontel, kepingin untuk bisa nambah kebutuhan sehari-hari, kebutuhan susu anak saya harus jualan kerupuk setiap pagi, dan di pasar, saya punya tempat di pasar dan saya keliling. Suatu saat saya pernah berkarya dan terbaik se-Indonesia waktu itu, dan ada beberapa media koran yang meliput saya dan saya masuk koran. Begitu saya masuk koran, langganan kerupuk saya satu gang itu keluar semua pada ngeruyuk saya dan saya dipukuli sama koran itu. Dan kriuk-kriuk, ternyata kamu masuk koran. Halo, coba lagi kriuk-kriuk. Ini apa hubungan antara tari dan kerupuk? Oke, welcome to podcast. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial banget. Dia adalah seorang penari tradisi yang sudah go internasional. Anda pengen tahu? Inilah dia. Penari ini, perjuangan Mbak Sri ini bagaimana ini? Ya, dari seorang yang from nothing to be something dan jadi hero ini untuk kesenian tradisi loh guys. Jadi kalau misalnya teman Pojan, kalau misalnya jadi dancer model K-pop, model apa itu biasa. Tapi kalau yang ini dia tetap tradisi dan tradisi sudah go internasional. Dan uniknya lagi latar belakangnya dia. Silahkan Mbak. Nah, kalau ditanya latar belakang nih, saya ini dibesarkan di keluarga yang bisnis ya, bisnisnya tapi bukan bisnis yang besar-besaran loh ya. Bisnis apa kuwi Mbak? Bisnisnya bakul kerupuk. Bakul kerupuk yang dimakan setiap hari itu, yang dijual di kaleng-kaleng atau banyak pedagang yang keliling-keliling itu. Dan itu rasanya enak banget. Namanya kerupuk kriuk-kriuk. Nah, dulu aku terkenal loh dengan nama kriuk-kriuk. Nah, banyak pelanggan saya yang manggil saya Mbak Kriuk-kriuk. Nggak tahu nama saya Sri Mulyani, nggak tahu. Terus setelah Anda tertarik dari dunia tari itu memang sudah sejak kecil ya Mbak ya? Ya, saya suka banget dengan menari itu sejak kecil. Nah, di situ saya bersyukur dan beruntung punya dua orang tua saya yang sangat mencintai saya, yang memperhatikan saya dan mendukung semua kegiatan saya di berkesenian, khususnya di bidang tari ini. Dan saya sejak kecil itu banyak belajar menari di beberapa sanggar di Taman Budaya Jawa Timur, tepatnya di Jalan Genteng Kali nomor 85. Nah, di sana banyak beberapa sanggar tari tradisi ya, Jawa Timuran ada, tari klasik ada, tari kreasi Bagong Kusudiarjo ada, tari modern dance ada. Kemudian di sana juga ada tempat belajar baca puisi, teater, dan semuanya saya ikutin. Apa menjadi semangat saya ya, walaupun saya pernah ikut seleksi jadi penari inti Mas Buruh Soekarno waktu itu ada acara SEA Games ya di Sidoarjo waktu itu pelaksanaannya. Tapi latihan ada di kota Surabaya di Hotel Fortuna selama 1 bulan. Itu saya setiap hari bawa kerupuk. Saya jual ke teman-teman Jakarta kan juga di sini, datang ke sini. Saya ke hotel bawa kerupuk banyak, kemudian mereka beli, dan Mas Guru sempat waktu pulang itu beli kerupuk saya sebanyak 100 kerupuk
bungkusan itu yang saya bungkusin waktu itu Wow. masih harga berapa ya, 1000-an kalau nggak salah. Tahun berapa itu Mbak? Sekitar tahun 2000-an ya. Oh, tahun 2000 itu Iya. masih jual kerupuk itu? Iya, saya mulai jual kerupuk itu tahun 2000 ya 2000 sampai 2001 gitu. 2003. Yang membuat saya berpikir nih Mbak, ini apa hubungan antara tari dan kerupuk? Paham ya maksud saya ya? Iya. Kan biasanya kalau misalnya jadi dari kerupuk gitu ya, Iya. buka supermarket, nah itu kan masih masuk akal. Nah terus ini tari, terus ini kerupuk, bisa dijelaskan Mbak secara gampang? Nah begini nih, nah tadi kan sudah saya ceritakan bahwa orang tua saya bukan orang seni. Oke. Kedua-duanya bukan orang seni, tapi beliau adalah pedagang kerupuk dan keluarga besar kami adalah pengusaha kerupuk. Tapi saya walaupun bapak saya, keluarga saya, Pak Ade atau Pak Lek saya itu punya perusahaan kerupuk, tapi saya nggak malu berjualan kerupuk. Oke. Dari situ kan bisa menghidupi saya gitu. Iya. Tapi kesenian juga bisa menghidupi saya, buktinya dengan kesenian saya bisa keliling ke beberapa negara kan gitu. Tapi di sini kerupuk setiap hari orang makan tanpa kerupuk sepi deh pokoknya. Iya, ini sama seperti orang Indonesia itu wis mangane menunya apa sing penting ono sambel ya Mbak ya. Iya betul. Sama seperti menunya apapun, Nah. sing penting ono kerupuk. Itu bahkan makan capcay pun kira-kira ya sama kerupuk. Sepertinya seperti itu. Nah, yang paling lucu banget itu saya keliling naik sepeda ontel. Saya pernah hidup susah, saya naik sepeda ontel, kepingin untuk bisa nambah kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan susu anak saya harus jualan kerupuk setiap pagi, dan di pasar, saya punya tempat di pasar dan saya keliling. Suatu saat saya pernah berkarya dan terbaik se-Indonesia waktu itu, dan ada beberapa media koran yang meliput saya dan saya masuk koran waktu itu. Halo, jumpa lagi kriuk-kriuk gitu kan. Pasti orang-orang yang di sana, yang terutama di perumahan Bluru Kidul, Sidoarjo, pasti kangen dengan saya. Jangan lupa, halo, jumpa lagi kriuk-kriuk. Nah itu saya terkenal dengan nama itu. Begitu saya masuk koran, langganan kerupuk saya satu gang itu keluar semua pada ngeruyuk saya dan saya dipukuli sama koran itu. Dan kriuk-kriuk, ternyata kamu masuk koran, lihatlah gitu. Ya ampun, kamu ternyata artis. Bukan artis Bu, ya kebetulan aja saya memang suka nari dari kecil gitu. Jadi dengan menari saya bisa kemana-mana gitu. Oke, Mbak, artinya ini menarik karena pekerjaan antara kerupuk dan pekerjaan menari, artinya bagaimana caranya Anda membagi waktunya waktu itu? Nah, saya tetap berkarya. Karena prinsip saya itu jangan malas. Oke. Ya. Kedua, tetap semangat, ya, semangat dalam berkarya. Nah, ketiga, kreatif. Nah, itu tuntutan gitu. Jadi saya bagaimanapun harus bisa membagi waktu di mana saya menjadi ibu rumah tangga, yang memasak, yang mencuci, yang semuanya deh pokoknya kebutuhan kegiatan saya di dapur atau menjadi ibu, di mana kapan juga ngajarin anak-anak belajar itu harus saya lalui. Nah, saya bangun pagi setiap hari jam 4 pagi saya bangun, setelah kita sambil memasak ya, sambil mencuci baju, setelah sholat subuh saya berangkat ke pasar membawa kerupuk saya. Di sana saya punya setan kecil, ya alhamdulillah laris. Kemudian pulang dari pasar itu jam 8 pagi, saya keliling naik sepeda ontel, keliling perumahan yang di sampingnya juga, di kanan kiri perumahan itu saya juga keliling. Saya jam 12 pulang, di situ saya kesempatannya untuk memasak untuk sore hari. Itu sore hari saya memasak lagi, keliling untuk berjualan kerupuk lagi. Di malam hari saya mulai proses berkarya tari.
Artinya berarti malam hari setelah anak-anak tidur itu Anda barusan? Nah, jam habis maghrib lah, maghrib saya mulai mengajar tari. Ada juga waktu itu saya juga buka sanggar ya, kecil-kecilan gitu. Waktu itu anak-anak tetangga itu yang saya ajarin. Lama-lama semakin jadi viral ya Mbak ya? Berkembang, maksudnya yang ikut nari semakin banyak. Dan alhamdulillah karya-karya saya juga banyak diminati masyarakat, baik pemerintah kabupaten kota waktu itu juga sangat tertarik untuk karya-karya saya, hingga maju ke tingkat nasional karya saya mendapat terbaik ya. Jadi saya bersyukur dari situ, saya tidak patah arang. Jadi kita nggak boleh malu bekerja apapun, itu menjadi semangat kita, karena kalau kita tidak bergerak kita tidak akan bisa hidup. Sip. Artinya berarti sampai sekarang pun Anda tetap bakul kerupuk ya? Boleh pesan. Iya, boleh dong. Ini loh yang luar biasa ini loh. Kalau orang itu jadi orang itu jangan mengkotak-kotak. Udah punya bisnis ini tidak mau gengsi ya Mbak ya. Terus mau. Nah kalau Anda punya 2 bisnis atau 3 bisnis ya sah-sah aja toh. Jalanin aja. Jalanin aja. Sekarang happy. Dancer, bakul kerupuk, sama pencipta tari, terus itu Mbak ya. Souvenir itu Anda bikin juga ya dia? Iya, properti karya saya. Saya setiap membuat karya itu murni karya saya, dan semua properti itu saya bikin sendiri. Saya kerjakan sendiri. Hah? Iya. Baik kostumnya juga, desainnya saya bikin sendiri. Sekarang ini mau rencananya mau bikin gudang kostum ini Mbak ya? Rencananya studio tari dan gudang kostum. Weh, sangar loh. Jadi jangan pernah minder, jangan pernah untuk down apapun kondisinya, apapun alasanmu. Yang penting tetap semangat.